Ya, jumpa lagi di channel Terapi dan Herbal. Di sini Malik Al-Fakir, saudara-saudari, sahabatku sekalian, saudaraku sekalian, keponakanku sekalian, abang-abangku sekalian, dimanapun Anda berada. Di rebah ini dibilang dewasa ya belum, dibilang bayi ya terlalu kegedean. Jadi yang saya maksudkan adalah dengan porsi badannya seperti ini, saya bisa memberi penjelasan tentang bagaimana mijet yang sebenarnya. Jadi sebenarnya mijet itu adalah menghilangkan sakit. Asumsinya bagi saya ya, itu asumsinya adalah penyakit itu adalah seperti kotoran. Jadi kita menghilangkan penyakit. Cara pijat yang sebenarnya ya sesuai anatomi tubuh. Sesungguhnya tubuh manusia ini berasal dari tanah raga manusia. Jadi namanya pijat bagaimana untuk menghilangkan sakitnya, pegel-pegelnya dari atas ke bawah. Karena dasarnya intisari di badan kita itu adalah unsur bumi. Jadi mengembalikan sakit pegel-pegel, seleo segala macam, tekniknya dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas itu sungsang. Dan kalau pijat orang dewasa, mana dia tangannya banyak tumbuh rambut-rambut halus, kakinya tumbuh rambut-rambut halus. Kalau dia di terapi atau dipijat dari ke bawah ke atas, paling sering saya perhatikan ya bulu-bulunya itu pada rontok. Nah itu kemudian 1-2 hari dia bisa memerah, kemudian di pori-porinya itu timbul nanah. Itu seperti itu. Jadi kalau orang badannya dipenuhi rambut-rambut halus, yang paling nyaman dia dari atas ke bawah karena dia sejajar, rambut itu tidak sungsang dan rebah semua. Nah sekarang akan saya tunjukkan bagaimana tekniknya pijat yang sebenarnya. Kalau pijat dasarnya adalah pijat bayi ya, kemudian remaja atau kemudian orang dewasa. Ini sekarang saya umpamakan dia ini masih ya di usia balita. Nah biasanya balita itu mengalami keselio di wilayah ini, terus kemudian ini di sini. Kalau dia baru belajar telungkup atau tengkurap, dia suka menegakkan kepala. Kalau dia posisinya nggak pas, ini ngencang semua nih, kaku semua. Jadi yang benarnya pemijatannya adalah sebenarnya dari sini. Kalau dia misalnya yang dirasa badannya, kepalanya panas, ini dari sini kemari. Dan ini kalau ini balita, tentu tanpa tenaga, dimanapun yang dia rasakan, bisa misalnya wilayah ini, yaitu kita sentuh gini pun dia udah nangis, gitu loh. Apalagi anak setahun ke bawah, itu kayak gini. Ini tanpa tenaga, disentuh aja usah begitu. Nah gitu, tanpa tenaga, gitu kayak gini. Ini sama kemarin juga. Di sini misalnya ada yang kesleo. Kita misalnya punya balita, udah ke dokter, tidak juga hilang penyakitnya atau panasnya nggak turun-turun. Itu biasanya kalau istilah kami itu kecengklak, terus kesleo atau apapun itu istilah namanya. Bisa di sini, antara leher ini, bisa juga di wilayah ini, wilayah sini. Kadang wilayah ini juga. Jadi kalau anak kecil itu diusap aja. Kalau dia balita ya usap begini aja, nanti ketahuan kok, terasa gerenjel gitu, kayak ada pengerasan jaringan ototnya. Kalau sini pun sama gitu, atau kadang paling depan gitu, depan. Jadi kalau misalnya kanan kiri ini begini, makanya kalau balita anak kecil itu setahun ke bawah, usahakan ngangkat dia, mau gendong dia, bukan ininya dipegang, tapi mepet ke ketiak begini. Itu menghindarin dia kesleo karena masih tulangnya pun belum bentuk sempurna, masih dalam pertumbuhan, kemudian masih rawan, dan ini sendi-sendinya ini belum menguat, otot-otot sendinya mengikatnya ini belum menguat. Jadi ini kalau misalnya di sini, jadi itu bisa dilakukan kok secara mandiri. Ini tuh gini, terus ini pijat dulu, nah gitu, nah itu gitu. Ini kayak gini. Ini wilayah ini ditelusur semua ketahuan gitu. Atau kadang-kadang di sini nggak ketemu. Itu ya kalau anak kecil. Kalau orang dewasa kan tinggal nunjukin. Kalau anak kecil mana bisa kita tanya. Paling dia nangis saja. Jadi wilayah ini juga kita sapu.
Nah, usahakan gunakan baby oil gitu, yang kemudian dicampur dengan hand body yang untuk melicinkannya, atau dia pakai lagi minyak apa itu ya namanya, zaitun, itu juga bagus untuk kulit dia. Jadi begitu aja, ini begini, ini kemari, ini kemari, ini kemari, terus ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, terus ini kemari. Sama tekniknya kanan kiri. Setelah itu dari sini sudah, kalau dia nangis di sini ya di sini wilayah ini, tapi ini nggak boleh ditekan ya. Ini pelan aja, pelan kecil. Kalau orang dewasa ya harus ada tekanan dikit. Dan kalau orang dewasa dia langsung bilang di wilayah ini atau L-nya pinggang sampai ke kaki. Jadi pemijatannya sampai ke wilayah kaki ini. Depan belakang juga sama. Nah coba alitnya berbalik, letak. Nah itu, nah ini biasanya kan anak kecil angkatnya ada yang begini orang tua atau begini ya, ada yang begini atau pegang, harus begini mepet sebenarnya. Kenapa? Supaya menghindari ini jangan kesleo, jangan kecengklak. Nah nanti kalau misalnya kecengklaknya di wilayah ini atau ini ya kita harus pelan-pelan gitu ya. Nah nih, itu terus ikutin nih. Nah gitu, nah ini terus wilayah ini gitu. Itu pemijatan itu sebenarnya dilakukan itu baik dilakukan untuk ini loh, untuk melancarkan peredaran darah, pertumbuhan jaringan otot. Begitu orang-orang di zaman dulu sebelum ada dokter cuma ada tabib dan tukang pijit gitu, atau dukun beranak disebutnya ya, parazi istilah kerennya, yaitu kayak gitu. Ini seperti ini. Kalau misalnya jarang anak kesleo di wilayah ini, paling di sini yang tadi saya sebutkan ini. Ya nanti kalau misalnya dia panas tinggi, paracetamol nggak mempan, produk apa yang berhubungan dengan panas tidak mempan, pasti ada badan dia yang bermasalah. Dia kecengklak, dia kesleo, tekniknya sama. Kalau untuk orang dewasa tinggal nambah tekanannya aja, daya tekannya. Jadi daya tekannya dia harus agak lebih tekan. Tapi kalau balita saya ingatkan, ini cuma usapan. Saya kadang-kadang suka miris. Ada anak bayi dipijit, diterapi itu sampai jerit-jerit. Padahal tidak seperti itu gitu loh. Karena bagian yang terkecil karena dia masih lunak teksturnya semua, dengan usapan yang begini saja gitu, usap begini, itu udah ketahuan, oh di wilayah ini dia makin menjerit. Tapi kita perlahan lagi gitu, nggak harus kadang lihat itu lagi jerit-jerit, mau kemana, mau dipijit. Itu anak baru ke tempat tukang pijitnya aja kalau anak udah umur 2 tahun udah nangis duluan, nggak mau begitu. Jadi kalau yang udah dewasa kayak gini kan dia ngaku sendiri, sakitnya ini pak, sakit kepala pak, lengannya pak, pinggangnya pak, kakinya pak, itu kayak seperti ini nih. Nah ini terus mari. Tadi pemijatnya sama, kalau ini ya begini aja. Ya gitu kan, terus begitu. Jarang kalau masih balita itu kesleonya yang aneh-aneh gitu. Pasti sendi lah, terus kemudian tadi bagian punggung sampai ke pinggang dan sebagainya. Kalau sakit kepala anak kecil, ya ini usahakan giniin aja, ini seperti totok wajah tapi tidak menggunakan tenaga sama sekali, tenaganya nol, seperti diusap gitu. Nih, ini kayak gitu, seperti itu. Terus kemari. Ini bisa dilakukan oleh setiap orang tua, karena video ini dibuat agar masing-masing individu orang tua bisa melakukan sendiri. Caranya begini, kalau ini tekniknya begini. Manapun yang Anda kurang paham, Anda bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar gitu. Jadi akan saya jawab dengan cara yang benar, teknik yang sebenarnya gitu. Jadi nenek moyang kami mengajarkan semua teknik ini berdasarkan anatomi tubuh. Jadi pijat, terapi apapun selalu dimulai dari atas ke bawah, seperti itu. Jadi semoga video ini
ada manfaatnya bagi Anda sekalian, terutama yang punya balita, kemudian tukang terapi, tukang pijat jauh. Ya, Anda bisa melihat video ini, tutorial ini. Nah, kemudian Anda perhatikan mana-mana yang tadi yang seperti yang saya jelaskan yang kurang Anda pahamin, tinggalkanlah pertanyaan di kolom komentar. Jadi gitu aja saudara-saudaraku, kebetulan Mbah Kodoknya juga lagi nggak bersama saya, jadi saya nggak ada bincang-bincang aneh dengan dia. Mbah Kodoknya lagi jalan-jalan nyari tempat yang banyak airnya. Nah, terus kemudian semoga ini bisa Anda pelajari, kemudian pasti ada gunanya ya, gitu, entah untuk anak sendiri, untuk ponakan, untuk siapapun yang anak kecil. Nah, begitu. Jadi sampai jumpa di video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.